Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا بين له مثله في الجنة. صدق الله العظيم wa sadaqa rasulul karim. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan dengan kalimat alhamdulillah di hari yang perdana ini di Masjid Baitur Rahim, Komplek Perbankan Syariah Bank Riau Kepri Syariah, mengawali kegiatan pelaksanaan salat Jumat. Pertanda kita sudah memulai bahwa masjid ini akan berfungsi sebagai multifungsi untuk pembinaan umat. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk tetap mensyiarkan agama Allah melalui mimbar dan melalui masjid ini. Salawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad beruntuk buat baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Khatib mengajak kita semua yang hadir untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memperbaharui, menimbulkan cahaya iman kita setiap waktu agar kita senantiasa mengingat akan kelemahan dan kekurangan kita sebagai hamba, sehingga kita hanya berharap kepada Khalik Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin, khutbah kita di awal Jumat ini, tepatnya 17 Muharram 1445 Hijriah bersamaan dengan 4 Agustus 2023, kita berikan judul Masjid sebagai multifungsi. Jemaah kaum muslimin, bila kita mencermati fungsi masjid di zaman Rasulullah, maka masjid sangat berfungsi dari seluruh dan berbagai aspek kehidupan di zaman Rasul. Bahkan Rasul memulai sesuatu aktivitas, jangankan aktivitas sosial, strategi pengaturan perang saja Rasul mulai dari masjid. Diatur strateginya, diberunding di masjid, bermusyawarah di masjid. Namun demikian kaum muslimin, ada masjid yang dijadikan tempat permusuhan, karena masjid itu dibangun atas dasar munafik, dibangun atas dasar kemunafikan. Maka masjid itu malah dianjurkan oleh Rasulullah untuk dirubuhkan, namanya Masjid Dirar. Sehingga masjid itu karena dibangun atas dasar kemunafikan, strategi kaum Yahudi dan Nasrani untuk menghancurkan dan menjadikan orang-orang dalam sebagai agen untuk menghancurkan dakwah Rasulullah. Maka oleh sebab itu kita mengambil masjid sekarang adalah menjadikan masjid sebagai pusat pembinaan umat, sebagai multifungsi dalam hal melakukan pembinaan umat. Kita ambil dasar pada surah At-Taubah ayat ke-18. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah.
Sesungguhnya orang-orang yang akan memakmurkan masjid Allah, man amana billahi wal yawmil akhir. Orang-orang yang akan membangun, yang akan memakmurkan, yang akan mengisi, yang akan menyemarakkan, yang akan mensiarkan masjid Allah hanya orang-orang man amana billahi wal yawmil akhir. Pertama adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Yang kedua adalah orang-orang yang beriman akan adanya hari kemudian, hari akhirat. Dia yakin bahwa akhirat itu ada, maka dia mau memakmurkan masjid. Dia yakin dan beriman kepada Allah, maka dia mau memakmurkan masjid. Kenapa demikian? Di ujung ayat nanti bisa kita analogikan. Allah katakan, selain orang-orang yang beriman dan beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, orang yang akan memakmurkan masjid itu selanjutnya adalah wa aqamas shalah. Yakni orang yang mau melaksanakan salat, tidak hanya sekedar mendirikan salat, tidak hanya sekedar melaksanakan secara fisik, tetapi menjadikan salat sebagai manifestasinya. Setelah salat di masjid, ada hal-hal yang akan dilakukannya untuk memakmurkan masjid. Kemudian keempat adalah orang yang mau menunaikan zakat. Jadi masjid ini kita bangun melalui zakat, infak dan sedekah orang-orang yang agniya, orang-orang yang punya keberadaan. Ada secara materi dia mau menginfakkan sebagian hartanya untuk pembangunan masjid. Nah, orang-orang inilah dalam standar di ayat ini dikatakan oleh Allah yang akan menyemarakkan, memakmurkan masjid-masjid Allah. Kenapa mereka? Karena mereka sudah punya komitmen dengan Allah. Walam yakhsha illallah. Dia tidak takut kepada apapun dan kepada siapapun, kecuali hanya kepada Allah. Karena dia takut dia hanya kepada Allah, tidak ada yang lain ditakutinya, maka dia ini berusaha diberikan posisi oleh Allah, ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka orang inilah yang akan diberikan oleh Allah petunjuk. Maka oleh sebab itu kaum muslimin, kalau kita balik, masjid ini adalah sumbernya hidayah. Masjid ini sumbernya petunjuk Allah. Bukan masjid sebagai tempat kekacauan. Masjid sumber hidayah. Jadi orang-orang yang ingin mendapatkan hidayah, mumet bekerja di kantor, sudah tidak enak lagi melayani konsumen, melayani jemaah yang lain di kantor, kita lari ke masjid, ngadu kepada Allah. Dalam suasana hening atau bagaimanapun, kita mendapatkan hidayah. Karena masjid adalah tempat sumber mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kaum muslimin jemaah-jemaah rahimakumullah, apa saja yang menjadi bidang dan fokus dalam melakukan masjid sebagai multifungsi untuk pembinaan umat? Paling tidak ada 3 yang mesti dilakukan oleh pengurus masjid. Karena ini masjid baru, mudah-mudahan ini tertata, termanage dengan baik. Dan masjid tidak hanya sekedar tinggal nama. Setelah dijadikan sebagai masjid, nanti tinggal nama, tidak ada lagi yang mengelola, tidak hidup waktu setiap 5 waktu sehari semalam, salat 5 waktu sehari semalam. Merugi kita. Masjid sudah dijadikan, tempat sujud kita sudah disempurnakan, begitu indahnya, ruang ber-AC. Jadi apa saja bidang-bidang yang menjadi fokus manajemen dari sebuah dewan kesejahteraan masjid, atau kita sebut saja dengan pengurus masjid. Salah satunya adalah harus ada bidang idarah, ada bidang manajemennya. Manajemen masjid ini bisa saja kita buat seperti bidang perkantoran, seperti PRK syariah, bisa. Kenapa tidak? Apa yang mengawali bidang idarah ini? Ada perencanaan. Apa yang menjadi perencanaan dalam satu periode kepengurusan masjid ini? Biar jemaah nyaman beribadah, biar jemaah suka datang ke masjid, biar jemaah mau wiridan, kemudian mau mengikuti kegiatan yang lain. Ini perencanaan yang mesti dikelola oleh manajemen masjid. Mesti ada perencanaan. Oke, tahun ini begini model masjid, insya Allah tahun depan kita bangun, kita tambah pelebaran bangunan secara fisik, karena jemaah kita setiap tahun nampaknya akan bertambah. Bisa direncanakan. Yang kedua, pengorganisasian masjid ini penting.
Kadang-kadang kita menganggap masjid hanya sebuah kepengurusan biasa saja. Padahal pengurus masjid itu penting di organisasi, disusun organisasinya, sehingga nanti yang mengelola ada bidang pendidikan, ada bidang keamanan, ada bidang sosial, ada bidang kesehatan, sehingga pada poin lain nanti ada dua bidang lagi yang mesti dikembangkan. Itu mesti ada organisasinya. Artinya apa? Struktur organisasi masjid ini jelas, sehingga tidak ada yang diragukan oleh orang atau oleh jemaah setiap masuk ke masjid kita. Begitu tersusun rapinya masjid ini dengan kepengurusannya, bergerak apa tidak itu tergantung pengurus berikutnya. Artinya dalam susunan pengurus yang berjalan. Kemudian yang ketiga, pengadministrasiannya. Kita menganggap kepengurusan masjid ini kan dapat laporan setiap Jumat sudahlah. Uang masuk sekian, uang keluar sekian, kebutuhan sekian, uang anak yatim sekian. Sebenarnya manajemen masjid dengan pengadministrasiannya, pendokumentasiannya itu penting. Sehingga kita tidak hanya sekedar pelaporan saja, tetapi ada nanti yang akan diingat oleh orang-orang setelah kita pensiun di BRK Syariah atau di komplek di mana saja. Orang akan tahu begini manajemen masjid kemarin, terdokumentasi, terarsip dan lain sebagainya. Kemudian soal keuangan, pelaporannya juga jelas. Pengawasan dan pelaporan ini adalah bidang idarah. Manajemennya ini penting, sehingga masjid betul-betul berfungsi menjadi multifungsi untuk pembinaan umat. Kemudian di bidang imarah, masjid dalam rangka memakmurkan masjid ini, pengurus atau dewan kesejahteraan masjid mesti mempertimbangkan atau mengkalkulasi bagaimana setiap waktu jemaah yang saban hari berhadapan dengan kwitansi, dengan buku, dengan konsumen di kantor, seketika masuk waktu sholat, waktu zuhur, waktu asar, kebetulan ini kantor siang, kedengaran azan, semua yang bekerja di kantor turun ke masjid. Itu apa? Untuk melaksanakan sholat berjamaah. Untung sholat berjamaah ini pengurus mesti memberikan motivasi. Apa motivasinya? Mungkin pamflet-pamflet dan lain sebagainya, atau mengundang jemaah, mengundang ustaz yang ternama, populer, kajian-kajiannya yang luar biasa. Ya, kalau sepintas selalu dijelaskan kepada jemaah kita, memang sudah paham. Salatul jamaah afdalus salatul fardhi bi 27 darajat. Salat berjamaah itu lebih tinggi keuntungannya beberapa derajat, 27 derajat. Ya, orang paham, tapi kadang-kala memancing semangat orang untuk berjemaah. Ini penting dikelola oleh pengurus masjid. Contoh, kita sebut saja contohnya. Pas memulai azan, akan memasuki waktu masjid, waktu sholat masuk, kaset diputar, oke, mengaji. Kemudian ketika azan, muazin yang berkumandang, masjidnya indah di komplek perkantoran yang mewah, tapi muazin tidak memancing selera jemaah untuk datang. Ini perlu dipertimbangkan. Nah, maka sebab itu terkait dengan idarah yang lain tentang keuangan, artinya apa? Mungkin pengurus menyediakan petugas yang lebih bonafit, yang lebih mantap, yang lebih bagus, sehingga ketika azan dikumandangkan oleh muazzin, mendengar suaranya saja bagaikan di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Begitu orang mendengar, jemaah turun dari kantor semuanya. Ini hal terkaitan dengan ibadah. Begitu juga imam. Jadi imam tidak hanya sekedar mendapatkan bacaan ayat Al-Fatihah saja, tetapi ketika didengar oleh jemaah yang sedang menyimak waktu sholat, bacaan surah Al-Fatihah tidak beres, apalagi bacaan ayat. Bagaimana jemaah mau terpancing untuk melaksanakan berjemaah? Ini juga mesti menjadi kajian oleh pengurus nantinya. Kemudian masjid di bidang imarah ini mesti memikirkan, walaupun ini di sebuah komplek, akan tetapi di bidang pendidikan, di bidang kegiatan sosial, Hari Besar Islam juga menjadi kajian dan perhitungan untuk menghidupkan suasana masjid. Bidang berikutnya adalah bidang riayah. Walaupun ini lingkungannya bersih, tapi masjid ini biar bersemangat juga jemaah untuk datang.
untuk mengikuti pengajian, untuk mengikuti kegiatan-kegiatan lainnya. Barangkali masjid ini bisa jadi juga pusat wisata religi. Sehingga ketika masyarakat lewat di Jalan Sudirman, mereka rindu. Biasanya mereka rindu dengan Masjid Ar-Rahman, singgah di Masjid Ar-Rahman. Pertama, lapangan parkir luas. Kedua, tamannya indah, airnya mudah, dan lain sebagainya. Ini juga menjadi pertimbangan oleh manajemen Masjid Baitur Rahim nantinya. Bagaimana nanti di Bang Riau ini tidak hanya jemaahnya Bang Riau Syariah Kepri saja yang akan berjemaah di sini, akan tetapi jemaah yang melewati jalan-jalan Sudirman, kita di Masjid Baitur Rahim. Situ ada air mancurnya, ada ininya, bisa anak-anak melihat. Ya, semuanya menjadi pancingan sehingga masyarakat bisa singgah untuk mau berjemaah di masjid kita ini. Berikut yang akan menjadi pertimbangan kita adalah taman-taman dan lain sebagainya. Kemudian perluasan bangunan. Kalau memang masjid ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi jemaah atau bagi masyarakat yang lewat di Jalan Jenderal Sudirman ini. Jemaah-jemaah rahimakumullah. Kemudian hal-hal lain tentu terkait dengan kebersihan, keindahan. Ya tentu saja ini masjid ini sudah dikatakan karena di lingkungan perkantoran elit, keindahan, kebersihan, air mungkin cukup, akan tetapi ini terus menjadi perhatian pengurus berikutnya. Ini dasar yang kami sampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan SK Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, bahwa SK Dirjen nomor DJ.11/802/2014 memberikan standar pembinaan manajemen masjid. Inilah minimal sehingga masjid-masjid yang ada di Indonesia ini statusnya tingkatannya sudah berbeda. Ada masjid di tingkat provinsi disebut dengan masjid raya. Ada masjid di tingkat kabupaten kota itu namanya masjid agung. Ada di tingkat kecamatan itu masjid besar. Sedangkan masjid kelurahan masjid jamiah. Dan masjid-masjid yang di perkampungan atau di komplek perkantoran dan lain sebagainya itu diberikan nama tersendiri sesuai dengan kondisinya. Jemaah-jemaah rahimakumullah, yang perlu kita ingat, semangat kita, cemeti kita untuk mau terus membangun masjid, walaupun masjid ini dibangun oleh orang-orang yang berkemampuan, berkeadaan, punya uang, punya materi. Tapi ingat, kita jemaah jangan sampai tinggal untuk ikut serta membangun masjid ini. Berapapun rupiah yang kita punya, yang kita miliki, marilah dengan ikhlas kita salurkan juga infak dan sedekah kita untuk membangun masjid ini. Karena nilainya akan berbeda dengan pembangunan yang ditelurkan melalui proposal ataupun lain sebagainya. Kalau kita ikut membangun, maka Nabi menyebutkan walaupun hanya sekeping keramik saja atau secul saja, Allah akan memberikan kepada orang yang ikut membangun masjid ini, nanti dia sediakan rumah di surga. Man bana masjidan baina mislahu bil jannah. Bayangkan orang yang ikut membangun masjid. Rugi kita, walaupun masih indah begini, ikut juga kita. Tidak bisa bangun lantai lagi, tidak bisa ikut dengan yang lain lagi, paling tidak membersihkan lingkungan sekitar. Atau mengambil sampah yang diletakkan oleh orang tak bertanggung jawab, puntung rokok, masukkan ke tong sampah. Indah bersih kita melihatnya. Jemaah-jemaah rahimakumullah, kalau kita ingin mencontoh Masjid Jogokarian yang ada di Jogja, itu luar biasa. Mereka masjid sudah dijadikan menjadi pusat kegiatan umat secara menyeluruh, bahkan ekonomi umat dibangun melalui masjid. Apalagi nanti ini adalah PRK Syariah menjadi pusat, masjidnya menjadi pusat pembangunan ekonomi umat Islam di Provinsi Riau ini, minimal di Kota Pekanbaru. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in.
Alhamdulillahi hamdan katsiran kama qala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jemaah kaum muslimin, Allah menganjurkan kepada kita, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, menyeru kepada yang makruh, mencegah dari yang mungkar, agar kita menjadi kelompok orang-orang yang beruntung. Maka oleh sebab itu, dengan adanya masjid ini, sekaligus kita mengajak, paling tidak agaknya mengawali kawan-kawan kita, entah berhijrah namanya, entah taubat namanya, dengan adanya masjid ini. Maka sikap, perilaku, tindak tanduk, perkataan, pergaulan kita sudah mulai beransur berubah ke arah yang lebih baik dan lebih positif. Mudah-mudahan saja masjid ini menjadi motivasi, menjadi motivator, penggerak geraknya dalam rangka mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah dari yang mungkar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma birrul muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata was sihhata was salamah wan ni'ama wal barakah 'ala hadhihi al jama'ah. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhumah wa tafarraqa min ba'dihi tafarraqan ma'sumah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi